Halo Sobat YouTube semua, berjumpa kembali di Lentera Belajar, channel belajar yang sebenarnya. Pada kesempatan kali ini, Lentera Belajar akan membahas latihan soal P3K tahun 2021 untuk persiapan seleksi kompetensi tahap 2. Nah, untuk video kali ini akan membahas di kompetensi teknis spesial pedagogik. Semoga video ini bisa membantu Sobat YouTube semua, mengantarkan Sobat YouTube semua menjadi ASN di tahun 2021. Bagi Sobat YouTube yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu. Kalau suka dengan video ini silahkan di like, komen, dan share yang banyak. Dan ikuti terus channel Lentera Belajar untuk mendapatkan video-video terbaru dan menarik lainnya. Oke, langsung saja menuju ke pembahasan soal. Soal nomor 1. Pada rancangan pembelajaran terdapat contoh kompetensi dasar, yaitu mengidentifikasi jenis, sifat, dan fungsi bahan alam dari tanaman untuk produk karya seni rupa dan kriya. Maka, rumusan indikator yang bisa dikembangkan guru pada tingkatan kognitif mencipta atau C6 yang tepat adalah: A. Mengelompokkan bahan alam dari tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. B. Menyebutkan fungsi tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. C. Menjelaskan sifat tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. D. Membedakan sifat tanaman pandan dengan tanaman suci untuk produk karya seni rupa. E. Membuat produk karya seni rupa dari tanaman pandan. Jawaban yang benar adalah yang E. Membuat produk karya seni rupa dari tanaman pandan. Untuk menjawab soal nomor 1, kita harus memahami tingkatan kognitif dengan kata kerja operasionalnya ya, atau biasa disebut dengan KKO. Untuk tingkatan kognitif, C1 itu mengingat, C2 memahami, C3 menerapkan, C4 menganalisis, C5 mengevaluasi, C6 mencipta. KKO dari mengingat atau C1 itu bisa menyebutkan, bisa menghafal, mengetahui, terus dan yang lainnya. Untuk tingkatan kognitif C2 yaitu memahami, KKO-nya adalah membedakan, menerangkan, mengartikan, dan yang lainnya. Kemudian tingkatan kognitif C3 yaitu menerapkan, KKO-nya adalah melaksanakan, melakukan, melatih. Nah, kemudian untuk yang C4 menganalisis, itu KKO-nya memilih, menata, menyeleksi, dan yang lainnya. Dan C5 mengevaluasi, KKO-nya adalah membuktikan, memisahkan, menguji, mengukur, dan yang lainnya. Kemudian tingkatan kognitif C6 yaitu mencipta, KKO-nya bisa membangun, membentuk, membuat, menampilkan, memperjelas, menemukan, dan menyusun. Jadi untuk rumusan indikator untuk tingkatan kognitif mencipta C6 yang tepat yaitu yang E, menggunakan kata kerja operasional membuat. Soal nomor 2. Pada sebuah rancangan pembelajaran atau RPP tertulis contoh rumusan indikator kompetensi, yaitu menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras. Jika seorang pendidik akan menyusun menjadi tujuan pembelajaran, maka rumusan yang tepat adalah: A. Setelah melaksanakan proses pembelajaran melalui praktik, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input, proses, dan output.
B. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar. C. Siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input, proses, dan output secara benar. D. Menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras komponen input, proses, dan output tanpa melihat catatan. E. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, materi kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar tanpa melihat catatan. Jawaban yang benar adalah yang B. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar. Unsur-unsur dalam merumuskan tujuan pembelajaran itu sebaiknya kita pahami dulu ya. Biasa disebut atau disingkat dengan ABCD, yaitu kalau A audience, B behavior, C condition, dan D degree. Nah, kalau audience ini adalah peserta didik yang akan belajar. Kemudian behavior, perilaku yang spesifik yang akan dimunculkan oleh peserta didik setelah selesai memperoleh pengalaman belajar. C condition adalah kondisi ya. Kalau degree adalah tingkat keberhasilan peserta didik dalam mencapai perilaku. Kalau di opsi B, setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, itu merupakan condition. Siswa itu audience. Kemudian menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras, itu merupakan behavior. Secara benar itu adalah degree. Jadi opsi B sudah memenuhi unsur A, B, C, D dalam menyusun tujuan pembelajaran. Soal nomor 3. Pada saat menyusun perencanaan pembelajaran pokok materi tentang unggas, seorang guru merumuskan tujuan pembelajaran agar siswa dapat mendefinisikan hewan unggas, mengelompokkan dan membedakan jenis-jenis unggas. Adapun pilihan strategi pembelajaran untuk menjelaskan materi kepada siswa tersebut, yaitu strategi pembelajaran deduktif. Berdasarkan tujuan dan strategi pembelajaran tersebut, mencerminkan ragam pengetahuan yang jenisnya A. Fakta, B. Prosedur, C. Keterampilan, D. Konsep, E. Prinsip. Jawaban yang benar adalah yang D. Konsep. Untuk menjawab soal nomor 3, kita perlu mengetahui menentukan jenis materi dan indikator hasil belajar yang harus dikuasai siswa. Untuk yang pertama, jenis materi fakta. Ini indikator hasil belajar yang harus dikuasai siswa adalah apabila siswa diminta untuk menyebutkan nama, kapan, di mana suatu peristiwa terjadi. Nah, kalau prosedur, apabila siswa diminta untuk menjelaskan langkah-langkah pemecahan suatu persoalan menurut prosedur tertentu. Jika keterampilan, apabila siswa diminta untuk membuat sesuatu. Konsep, apabila siswa diminta untuk mengemukakan definisi, membedakan dua hal, dan mengklasifikasikan. Itu merupakan konsep. Nah, kalau prinsip itu apabila siswa diminta untuk menjelaskan hubungan antar berbagai konsep, sebab akibat.
Nah, tujuan pembelajaran yang meminta siswa dapat mendefinisikan hewan unggas, mengelompokkan, dan membedakan jenis-jenis unggas. Ini termasuk jenis materi berupa konsep. Oleh karena itu, nomor 3 jawabannya yang D, konsep. Soal nomor 4. Perencanaan pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan peserta didik secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan dihubungkan dengan situasi kehidupan sehari-hari, sehingga mendorong peserta didik dapat menerapkan dalam kehidupan mereka. Pilihan strategi pembelajaran yang tepat yaitu A. Kooperatif, B. Inquiry, C. Problem solving, D. Discovery, E. Kontekstual. Jawaban yang benar adalah yang E. Kontekstual. Untuk menjawab soal nomor 4, kita harus memahami model-model pembelajaran dan karakteristiknya. Untuk opsi A, kooperatif. Ini adalah suatu strategi pembelajaran yang terstruktur secara sistematis di mana siswa-siswa bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil dengan anggota antara 4-5 orang secara heterogen untuk mencapai tujuan bersama. Nah, kata kunci dari kooperatif itu adalah bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil. Itu kata kuncinya, itu merupakan kooperatif. Untuk yang poin B, inquiry, ini adalah proses untuk memperoleh dan mendapatkan informasi dengan melakukan observasi atau eksperimen guna mencari jawaban maupun memecahkan masalah terhadap pertanyaan atau rumusan masalah dengan menggunakan berpikir kritis dan logis. Kata kunci dari inquiry adalah observasi atau eksperimen, kemudian memecahkan masalah. Itu adalah kata kunci dari model pembelajaran inquiry. Kemudian problem solving. Problem solving ini merupakan kerangka konseptual tentang proses pembelajaran yang menggunakan masalah-masalah real dalam kehidupan nyata yang otentik, bersifat tidak tentu, terbuka, dan mendua untuk merangsang dan menantang siswa berpikir kritis untuk memecahkannya. Nah, kata kunci dari problem solving itu terdapat masalah-masalah yang real dan harus diselesaikan. Itu adalah problem solving. Kemudian untuk discovery, ini adalah model pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif untuk mencari dan menyelidiki suatu permasalahan sehingga siswa dapat menyimpulkan konsep dari pembelajaran yang telah dipelajari. Ini kata kunci dari discovery, yaitu siswa secara aktif dalam mencari dan menyelidiki suatu permasalahan. Itu discovery. Kemudian yang E, kontekstual, atau biasa disebut dengan contextual teaching and learning. Ini merupakan konsep belajar yang mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah, kata kunci dari kontekstual ini adalah membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan kehidupan sehari-hari. Itu merupakan pembelajaran kontekstual. Jadi nomor 4 jawabannya adalah yang E. Soal nomor 5. Saat merancang pembelajaran, seorang guru ingin menyederhanakan konsep, prinsip, hukum yang kompleks sehingga dapat memperjelas penyajian pesan secara tertulis. Media yang paling tepat dipilih oleh guru tersebut adalah A. Bagan,
B. APE, alat permainan edukatif. C. Flip chart. D. Foto. E. Gambar. Jawaban yang benar adalah yang A. Bagan. Bagan atau chart ini seperti halnya media grafis yang lain ya. Fungsinya yang pokok adalah menyajikan ide-ide atau konsep yang sulit disampaikan secara tertulis. Jadi menggunakan bagan ini akan membantu siswa memahami apa yang akan disampaikan oleh guru. Nah, syarat bagan yang baik ini adalah yang pertama, dapat dimengerti anak. Yang kedua, sederhana dan lugas, tidak rumit dan berbelit-belit. Yang ketiga, diganti pada waktu-waktu tertentu agar tetap termasa juga tidak kehilangan daya tarik. Contoh, bagan ini bisa bagan organisasi, bagan siklus air ya. Nah, untuk menjelaskan siklus air itu menggunakan bagan akan sangat efektif sekali. Jadi siswa mudah menerima materi yang disampaikan oleh guru. Jadi nomor 5 jawabannya adalah A.